Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas apa sih fungsi kripto dan teknologi apa saja yang ditawarkan oleh kripto. Bicara soal kripto, kebanyakan orang hanya melihat fluktuasi harga kripto yang naik atau turun secara agresif. Kita hanya melihat dari sisi perdagangan koin atau token yang kita miliki. Tapi banyak yang nggak ngerti, apa nilai fungsional kripto di masa depan? Nah, teknologi kripto itu bisa membebaskan semua bentuk layanan digital dunia tanpa harus dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan, institusi, atau bahkan negara. Biasanya, layanan digital ini dibikin oleh sebuah perusahaan yang mempekerjakan para programmer. Layanan ini bisa dinikmati oleh penggunanya karena dikelola oleh perusahaan tersebut. Dan otomatis mereka memberikan tarif layanan kepada user sehingga bisa membayar maintenance server ke penyedia jasa seperti Amazon atau Alibaba supaya layanan tersebut bisa tetap hidup. Nah, gimana ceritanya kalau para programmer ini bisa bikin layanan digital yang bisa dinikmati langsung oleh para user tanpa harus dikelola oleh perusahaan dan nggak perlu pakai server tunggal? Nah, teknologi kripto dengan nama blockchain itu bisa bikin jaringan server yang terpencar-pencar di seluruh dunia dan dioperasiin oleh komputer rumahan. Dengan begitu, program apapun yang dibikin di jaringan blockchain itu bisa berjalan tanpa perlu dikuasai atau dikendaliin oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Emangnya program seperti apa sih yang bisa dibikin di dalam blockchain? Sebenarnya apa saja bisa. Misalkan layanan-layanan jasa keuangan seperti simpan pinjam, asuransi, perdagangan aset, dan lain-lain. Bukannya layanan tersebut sudah ada dengan mekanisme tradisional kayak perbankan, sekuritas, dan lain-lain. Tetapi bagi pegiat kripto, layanan tersebut banyak kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan peran manusia. Nah, dengan teknologi kripto, peran manusia untuk mengaplikasikan layanan tersebut itu bisa digantiin dengan program komputer yang sepenuhnya merdeka dari kepentingan manusia. Teknologi inilah yang biasa disebut dengan smart contract. Contohnya layanan keuangan yang dibikin dengan teknologi kripto itu bisa memfasilitasi proses transfer ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan sangat murah. Kenapa bisa gitu? Karena tidak ada peran manual manusia dan nggak ada biaya administrasi bank yang harus dibayar. Canggih banget kan? Nah, program layanan keuangan berbasis kripto ini sering disebut dengan istilah Decentralized Finance atau DeFi. Layanan keuangan dengan konsep DeFi ini itu sifatnya terbuka, global, dan netral. Program ini nggak kenal dengan batas geografis, nggak peduli sama konflik politik antar negara, dan juga nggak memandang status sosial kaya, miskin, ataupun pejabat penting. Siapapun, dimanapun, dan apapun latar belakangnya, semua orang bisa mengakses dengan protokol yang sama. Gak ada satupun orang yang diistimewain. Cukup dengan sambungan internet, semua orang bisa akses layanan keuangan ini tanpa perlu mengisi setumpuk dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan juga ditandatangani. Gak cuma itu aja, layanan keuangan dengan teknologi blockchain itu sangat aman dari oknum manusia yang punya niat jahat. Kenapa bisa begitu? Karena operasional layanannya itu berjalan sendiri secara otomatis dan nggak ada manusia yang bisa otak-atik sistem yang udah diluncurin di blockchain. Layanan keuangan itu sifatnya transparan dari sisi operasional, tapi sekaligus bersifat privat juga dari sisi privasi. Artinya, siapapun bisa memverifikasi proses operasional dari layanan tersebut, bahwa protokol layanan itu beneran mengeksekusi order dan bukan tipu-tipu. Dan kelebihannya lagi nih, para penggunanya nggak perlu dimintai identitas. Jadi kamu nggak perlu tuh ngisi ID card atau nomor HP kamu yang sering banget disalahgunain sama perusahaan buat dijual ke pihak ketiga. Dan akhirnya bikin kamu sering kena spam iklan, tawaran kartu kredit, tawaran pinjol ilegal, atau bahkan penipuan OTP. Nah, keren banget ya potensi utilitas dari teknologi kripto ini. Yap, memang potensinya itu luar biasa banget. Cuma sayangnya jarang ada orang yang tahu dan beneran ngulik sampai detail.
Saat ini kebanyakan orang, seperti yang saya bicarain depan, cuma ngomongin fluktuasi harga kripto yang naik secara agresif atau turun secara agresif. Tapi mereka kebanyakan nggak ngerti sebenarnya nilai fungsionalnya seperti apa. Padahal dengan berbagai macam proyek kripto yang berjalan dan proses adaptasi yang semakin meluas ini, bisa jadi nih, suatu saat nanti bakal ada banyak program layanan digital berbasis blockchain yang dipakai secara luas. Orang-orang di seluruh dunia bakal nabung di blockchain, transfer uang dengan blockchain, mengklaim asuransi kesehatan dengan smart contract, ngelakuin investasi dan trading di sekuritas yang servernya di blockchain, mengeksekusi semua hukum dagang perdata dengan smart contract, bahkan pinjam modal usaha dengan jaminan tertentu, itu juga bisa dieksekusi pakai layanan smart contract di blockchain. Semua proses operasionalnya itu bisa otomatis tanpa ada celah human error. Cepat, murah, aman, netral, protokolnya juga transparan, tapi privasi kamu tuh bisa tetap terjaga. Nah, demikian penjelasan singkat dan sederhana mengenai fungsi kripto. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran besarnya ya. Sehingga teman-teman beli koin atau token kripto bukan hanya sekedar lihat dari fluktuasi harga aja, tapi juga harus melihat secara detail project apa saja yang dijalankan oleh si kripto atau koin atau token tersebut.